Bab 116, Mengejar. Serangkaian bekas luka bakar hitam tiba-tiba muncul di ekor ular itu, dan sisik-sisiknya patah di banyak tempat. Rasa sakit yang membakar seolah merangsang keganasan ular hitam itu. Lidah ular itu mendesis, dan tubuhnya melilit batang pohon, siap menerkam Simu. Pada saat ini, cahaya hijau menyambar tanah di samping pohon itu, dan beberapa sulur tebal muncul bagai kilat. Setelah beberapa saat terjalin dan terjerat, tubuh ular hitam itu pun terikat di tempatnya. Mata ular hitam itu menunjukkan kepanikan antropomorfik. Ia meronta keras, dan banyak sulurnya patah dengan paksa. Sisa sulurnya tampaknya tak akan bertahan lama. Saudara Si, lakukan. Sebuah teriakan halus datang dari hutan lebat di sebelahnya. Itu suara KR. Sosok Simu melompat keluar dalam sekejap, dan dalam sekejap mata ia menerjang ular hitam itu. Dengan satu gerakan tangannya, bila api itu tiba-tiba menjadi kabur, dan sekali lagi berubah menjadi 13 cahaya bilah merah. Potong! Teriaknya dengan suara rendah, dan ke-13 bilah itu menyatu menjadi bilah merah tebal, yang menyambar bagian vital ular hitam sepanjang 7 inci itu bagai kilat. Krek, pohon besar yang melilit ular hitam itu terbelah dua, dan jatuh terbanting ke tanah, dengan bagian hitam hangus. Tubuh ular hitam itu juga terpotong menjadi dua bagian, dan berguling ke tanah. Kedua bagian itu berputar dan bergetar hebat beberapa kali, lalu perlahan berhenti bergerak. Simu menghela napas panjang. Tubuh ular hitam itu sangat kuat dan kecepatannya juga sangat cepat. Jika bukan karena atribut api dari pisau hitam meteorit yang menahannya, dan KR muncul tepat waktu, pertempuran itu pasti akan sulit. Pada saat ini, dengan letupan ringan, batu roh atribut api pada pisau hitam meteorit itu hancur. Simu sedikit mengernyit dan mendesah. Baru saja, ia memaksakan diri untuk meningkatkan kekuatan tebasannya, dan akhirnya menghabiskan kekuatan spiritual batu roh ini. Saat ini, ia tidak lagi memiliki batu roh atribut api, yang sulit untuk diisi ulang. Untungnya, musuh kuat di depannya telah terbunuh. Ia menyarungkan pisau hitamnya dan menatap hutan lebat di sampingnya. Dua sosok ramping berjalan keluar berdampingan. Mereka adalah KR dan murid perempuan dari Sekte Tianyin. Adik perempuan KR, terima kasih atas bantuanmu. Simu membungkuk kepada KR dan mengangguk kepada gadis dari Sekte Tianyin sebagai salam. Kakak Si, aku tahu kau akan kembali dengan selamat. Ngomong-ngomong, bagaimana makanan dan rumput di benteng? Wajah KR sedikit pucat, tetapi ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Jangankan soal makanan dan rumput yang terbakar. Ada seorang ahli bawaan barbar di benteng itu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan misi ini? Kita berbalik dan langsung melarikan diri. Simu menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Ahli bawaan. Wajah KR dan gadis Sekte Tianyin berubah. Mungkin intelijen aliansi salah. Ular hitam ini dibesarkan oleh orang itu. Simu menghela napas dan berkata, bagaimana dengan beberapa orang lainnya, apakah mereka sudah? KR terkejut. Kami memanfaatkan ketidaksiapan orang itu dan melarikan diri secara terpisah. Aku tidak tahu apakah yang lain melarikan diri, tapi aku khawatir harapan untuk bertahan hidup tidak terlalu tinggi. Simu menggelengkan kepala dan berkata, ketika KR mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba meredup. Jika ular hitam ini dibesarkan oleh orang itu, kita harus segera pergi dari sini. Wanita Sekte Tianyin di seberang berkata dengan tergesa-gesa.
Kakak senior Qi, apakah ada bahaya? KR terkejut lagi. Simu juga menatap wanita sekte Tianyin dengan linglung. Aku dengar dari guruku bahwa orang barbar membesarkan monster. Sepertinya ada hubungan khusus antara monster dan pemiliknya. Jika monster itu mati, pemiliknya akan langsung tahu meskipun dia berada 100 mil jauhnya, dan bisa segera datang ke pintu. Wanita sekte Tianyin itu berkata dengan suara berat. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo cepat pergi dari sini. Wajah KR memucat. KR dan wanita Qi itu tentu saja tidak keberatan, tetapi tepat ketika mereka bertiga hendak pergi, aura pembunuh yang dingin tiba-tiba meledak dari hutan lebat di belakang dan menyerbu mereka bertiga. Simu berbalik bagai kilat, dan dengan swish ia menghunus pisau hitam meteoritnya, memegangnya di depannya. KR dan gadis lainnya juga bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Salah satu dari mereka dengan cepat mengangkat tongkatnya, dan yang lainnya menghunus pedang tipis. Sesosok melintas, dan sosok hitam muncul di depan mereka bertiga. Itu adalah pria berjubah hitam, memegang benda biru seukuran kepala di tangannya. Hati Simu mencelos saat ia meliriknya. Yang dipegangnya di tangannya adalah kepala Bai Yuxiu, dan kepala itu dibekukan oleh semacam kristal es biru. Wajahnya masih menyimpan ketakutan dan keengganan akan kematian, dan matanya terbuka lebar, tetapi tidak ada jejak semangat. Melihat ini, wajah KR dan gadis lainnya memucat. Pria berjubah hitam itu menatap ular hitam yang terpotong menjadi dua bagian di tanah, dan tiba-tiba jejak sakit hati muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, kelima jari yang memegang kepala mengerahkan kekuatan. Terdengar suara, bang, yang keras. Kepala Bai Yuxiu, bersama dengan kristal es biru yang melilitnya, tiba-tiba berubah menjadi kepingan es biru, yang jatuh ke tanah. Bagus sekali, aku tidak menyangka aku salah. Jika kau membunuh hewan peliharaan rohku, kau akan dikubur bersamanya. Pria berjubah hitam itu menatap Simu dan berkata dengan dingin. Simu menggigil seolah-olah sedang ditatap ular berbisa. Dia langsung menggunakan Tianxiang Gong secara ekstrim, dan rasa tidak nyamannya sedikit berkurang, tetapi dia berbisik kepada kedua wanita itu tanpa ragu. Cepat, lari terpisah, dan salah satu bisa lolos. KR masih sedikit ragu, tetapi wanita bermarga Qi itu meraih KR tanpa berkata apa-apa dan bergegas ke belakang. Kau masih mau pergi sekarang? Bermimpilah, hari ini kalian semua harus membayar nyawa hewan peliharaan rohku. Pria berjubah hitam itu mencibir, dan cahaya biru tua di tubuhnya bersinar terang. Ia mengayunkan telapak tangannya, dan energi sejati bawaan yang agung mengembun menjadi telapak tangan raksasa biru sepanjang sekitar 3 meter, dan menamparkan ketiga orang itu. Udara di sekitar ketiga orang itu tiba-tiba menjadi sangat lengket, dan kekuatan seperti gunung menyeruak dari segala arah, membungkus ketiga orang itu di dalamnya. Simu merasakan darahnya mengalir deras di sekujur tubuhnya, hampir mengalir ke jantungnya. Energi pelindung itu seolah terbuat dari kertas di bawah kekuatan besar ini. Ia ketakutan, dan energi sejati di tubuhnya mengalir hingga ekstrim. Tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa titik, dan semua kekuatan sihir dan energi sejati mengalir ke pisau hitam meteorit itu. Dengan ledakan, api yang berkobar membakar pisau hitam meteorit itu, membumbung tinggi lebih dari 30 cm. Mata Simu terbelalak lebar, ia berteriak keras, lalu menebas dengan pisaunya.
Api yang cemerlang menghantam telapak tangan raksasa di udara. Dengan dentuman keras, api dari pisau hitam meteorit di tangan Simu menghilang sepenuhnya, dan ia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terpental beberapa kaki karena gaya reaksi, dan kemudian ia nyaris tak bisa berdiri tegak. Meskipun Simu berusaha sekuat tenaga untuk menahan pukulan itu, KR dan wanita bermarga tak luput. Mereka terkena telapak tangan raksasa biru dan langsung pingsan. Mereka jatuh ke tanah lebih dari 3 meter jauhnya, dan nyawa mereka tak diketahui. Mata Simu berkedut melihat pemandangan ini, tetapi tubuhnya tak bergerak. Kau bisa menahan pukulanku, kau cukup mampu. Melih. Ini, pria berjubah hitam itu menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya, tetapi mencibir dan kembali meninju. Simu menggertakkan giginya, tatapan tajam terpancar di matanya, dan ia menyentuh punggungnya dengan tangannya, lalu tiba-tiba mengayunkannya. Sebilah pedang perak melesat, berputar ke arah bayangan tinju biru. Ia membalikkan tubuhnya dan berguling ke hutan di sebelahnya. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening ketika melihat gerakan Simu. Pada saat ini, cahaya pedang perak telah bertabrakan dengan bayangan tinju. Terdengar suara boom yang keras. Pedang perak itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya ungu merah yang menyilaukan, meledak seperti matahari kecil. Gelombang api yang membakar melonjak dan menelan bayangan tinju biru dalam sekejap. Sebuah kekuatan besar membawa gelombang panas dan menyebar ke sekitarnya, memaksa pria berjubah hitam itu mundur selangkah. Dalam sekejap, debu beterbangan, dan salah satu lengan pria berjubah hitam itu sedikit hangus. Kekuatan ledakan diri dari pisau tadi tidak jauh berbeda dengan serangan seorang prajurit bawaan. Hal ini membuat pria berjubah hitam terkejut dan marah. Setelah berteriak pelan, mencari kematian, cahaya merah menyala di tangannya, dan sebuah sarung tinju biru muncul, dan ia meninju dengan keras. Bayangan tinju yang tampak nyata tiba-tiba muncul dan melesat ke arah Simu. Begitu cepatnya, bayangan itu tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Wajah Simu berubah drastis. Ia tak sempat bereaksi dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga menangkis pisau hitam meteorit di depannya. Bayangan tinju biru itu menghantamnya dengan ganas. Tubuh Simu tersambar petir dan terlempar mundur seperti karung rusak. Ia menabrak hutan lebat dan mematahkan beberapa pohon besar berturut-turut sebelum jatuh ke tanah. Ia memuntahkan seteguk darah. Ia tak tahu berapa banyak tulang yang patah. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, ia pasti sudah mati saat ini. Namun, seluruh tubuhnya hancur. Meskipun ia tidak mati, ia tak bisa bergerak untuk sementara waktu. Sosok itu melintas, dan pria berjubah hitam itu muncul di hadapan Simu tanpa suara. Jejak keganasan terpancar di matanya, dan tinjunya kembali terangkat. Simu tersenyum pahit dan perlahan menutup matanya. Saat itu, terdengar suara udara pecah. Kekosongan di atas kepala pria berjubah hitam itu berkelebat, dan sekuntum bunga es putih muncul, berputar dan jatuh. Pria itu terkejut, dan tiba-tiba menginjak kakinya, dan seluruh tubuhnya terbang beberapa kaki seperti burung besar. Siapa yang menyelinap di sini? Pria berjubah hitam itu melihat sekeliling dengan tatapan bagai kilat, dan berteriak dengan suara tegas. Tidak ada gema di sekitar, tetapi cahaya putih berkelebat di udara, dan bunga-bunga es muncul satu demi satu, lalu terbang ke arah pria berjubah hitam itu seperti anak panah. Wajah pria berjubah hitam itu menjadi serius,
dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru. Dia menggoyangkan lengannya, dan sekelompok bayangan tinju biru melesat keluar dan bertabrakan dengan bunga-bunga es itu. Bang! Dua kelompok cahaya, satu biru dan satu putih, saling bertabrakan, dan hawa dingin yang menusuk tiba-tiba muncul, dan lapisan es putih tipis menutupi hutan di dekatnya. Pria berjubah hitam itu mengerang, seolah-olah dia telah menderita sedikit kerugian, dan mundur selangkah. Simu, yang sedang berbaring di tanah, melihat bunga-bunga es putih di udara, dan tubuhnya sedikit gemetar. Emosi yang kuat muncul di hatinya bagai air pasang. Ia tak peduli dengan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, dan berusaha keras untuk mengangkat kepalanya. Terdengar suara gemerisik di hutan, dan seorang gadis peri berpakaian putih dan bertelanjang kaki berjalan perlahan keluar, dengan sepasang mata yang indah, memegang penggaris pendek giok putih di tangan gioknya yang ramping, dikelilingi gumpalan kabut putih. Ekspresi wajah Simu membeku, dan tatapannya langsung tertuju pada gadis bertelanjang kaki itu, tak mampu berpaling. Bab 117, Pertempuran Bawaan. Wanita ini adalah Tianyin Chainfei yang hanya pernah dilihat Simu sekali dan selalu dipikirkannya siang dan malam. Dahulu kala, gadis cantik bak peri ini juga jatuh dari langit seperti ini dan muncul di hadapannya, sama sekali tidak seperti wanita dari dunia manusia. Penguasa es misterius. Bukan, itu hanya replika. Pria berjubah hitam itu menatap penggaris giok di tangan gadis berbaju putih, wajahnya awalnya berubah, lalu ia menggelengkan kepala dan berkata, "Kalau aku tidak salah orang, kau pasti Zhong Yuan dari suku Yuhan, suku barbar." Tianyin Chainfei melirik pria berjubah hitam itu dan bertanya sambil tersenyum. "Ya, aku Zhong Yuan. Siapa kau, gadis kecil? Beraninya kau datang padaku dengan membawa barang palsu dan meminta kematian." Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Tianyin Chainfei terkekeh dan tidak berniat menjawab. Setelah tatapannya menyapu Simu yang tak jauh darinya, ia melambaikan tangannya. Gumpalan awan putih melayang dari luar hutan, menahan tubuh seorang wanita berpakaian putih, yang sebelumnya bermargaki. "Apakah kau melukai orang ini?" tanya Tianyin Chainu dengan santai. Saat itu, wanita bermargaki itu mengeluarkan darah di sudut mulutnya, wajahnya sangat pucat, dan ia sudah tak sadarkan diri. "Lumayan." Zhong Yuan tidak bermaksud bertele-tele dan langsung mengakui. "Haha, bagus sekali, kalau begitu kau akan membayarnya dengan nyawamu." Tawa Tianyin Chainu terdengar menyenangkan dan menggoda, tetapi wajahnya yang seputih batu giok tiba-tiba menjadi sedingin es, tanpa senyum sedikit pun, dan hanya ada niat membunuh yang membara. Begitu suara itu jatuh, pergelangan tangan putih wanita itu berputar, dan penggaris es hitam di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya putih, dan hawa dingin yang mengerikan tiba-tiba muncul. Cici, suara menembus udara terdengar keras. Beberapa tombak es putih muncul dari udara tipis dan menyerbu ke arah Zhong Yuan, dan dalam sekejap mata mereka sudah berada di depannya. Zhong Yuan menunjukkan sedikit seringai menghina di wajahnya, mengangkat tangannya dan menamparnya. Namun, ia melihat sarung tinju di tangannya memancarkan cahaya biru, dan sebuah telapak tangan raksasa seukuran kaki muncul seketika, meraih beberapa tombak es. Menghancurkannya dengan satu tangan. Sebelum ia sempat melancarkan serangan balik, suara retakan udara terdengar lagi,
dan beberapa tombak es lainnya beterbangan di udara. Pada saat yang sama, penggaris giok di tangan Tianyin Cainu yang tak jauh darinya memancarkan cahaya putih. Lebih banyak tombak es muncul dengan rapat. Zhong Yuan meninju dan menendang, dan sekali lagi menghancurkan pilar-pilar es yang datang dari langit. Ini berlanjut selama beberapa ronde. Meskipun pria berjubah hitam itu hampir tidak memiliki kesempatan untuk bernapas di tengah, ia sama sekali tidak dapat melukainya. Jika kau memegang penggaris es hitam asli, aku mungkin masih sedikit takut, tetapi jika kau hanya palsu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kata Zhong Yuan dengan wajah tidak sabar. Ketika tombak es lainnya berhasil dikalahkannya, penguasa es hitam di tangan Tianyin Cainu melayang entah kapan. Ia tetap berada di atas kepalanya. Wanita itu melenturkan dan meregangkan 10 jarinya, membentuk segel aneh. Jiwa es, bangkit. Terdengar suara kacau. Pecahan-pecahan es tombak es di sekitar Zhong Yuan hancur berkeping-keping, berubah menjadi gumpalan kabut putih besar, yang membungkus pria berjubah hitam di dalamnya seolah-olah memiliki roh, membentuk bola kabut putih. Wajahnya berubah, dan ia tiba-tiba menginjak kakinya, siap untuk menyapu ke belakang. Namun, kabut putih itu tampak hidup, mengikutinya seperti bayangan, tidak peduli bagaimana ia berubah wujud. Kabut itu selalu menyelimutinya dan ia tidak bisa menyingkirkannya. Dan serangannya sama sekali tidak dapat merusak bola kabut itu, dan langsung menembusnya. Ki sejati menjadi roh. Bagaimana mungkin? Teriak Zhong Yuan tak percaya. Penjara jiwa es. Tianyin Cainu mengabaikan teriakan pria berjubah hitam itu. Ia terus membuat segel dengan tangannya, dan akhirnya tiba-tiba menyatukan kedua tangannya. Kerak, kabut putih yang menyelimuti pria berjubah hitam itu tiba-tiba memadat dan berubah menjadi kristal putih, membentuk bola es putih berukuran beberapa kaki, membekukannya di dalam. Di dalam bola es, pria berjubah hitam itu masih menari-nari dengan tangan dan kakinya, tetapi kini ia bagaikan lalat dalam ember, tak bergerak sama sekali. Wajah Tianyin Cainu sedikit mengendur, dan beberapa tetes keringat kristal muncul di hidungnya yang indah. Jelas, melakukan teknik rahasia ini juga sangat menguras tenaga baginya. Meskipun Simu tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, ia menyaksikan pertempuran singkat namun menakjubkan ini dari awal hingga akhir, dengan mulut setengah terbuka. Suasana hatinya sangat rumit. Dengan pengalaman kultivasinya, ia masih belum bisa memahami banyak bagian dari proses pertempuran, tetapi ia memiliki kesan yang jelas dan intuitif tentang pertempuran antar alam bawaan, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Saat ini, ia menatap sosok bertelanjang kaki itu dengan tatapan membara, tanpa berkedip. Sumpah yang ia ucapkan saat itu masih terngiang di hatinya, tanpa ragu sedikit pun. Saat pertama kali bertemu wanita ini, ia bagaikan peri di bumi, tetapi ia bagaikan manusia biasa yang merangkak di tanah. Jarak antara keduanya bagaikan jarak satu di langit dan jarak satu di tanah. Ini adalah kedua kalinya mereka bertemu. Meskipun wanita ini masih sosok yang patut ia kagumi, ia tak lagi sesulit dulu. Ia kini telah menjadi seorang pejuang pascanatal tahap pertengahan, dan ia jauh lebih dekat dengan tujuan untuk mencapai alam bawaan sebelum usia 30 yang disebutkan wanita ini. Beraninya kau menatapku dengan mata seperti itu. Hati-hati atau kucongkel matamu. Tianyin Cainu merasakan tatapan tajam Simu, menoleh ke samping, dan berkata dengan wajah dingin.
Kau mengatakan hal yang sama padaku terakhir kali, tetapi akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Bahkan jika kau ingin mencongkel mataku, aku akan tetap menatapmu. Simu berusaha keras untuk duduk, nyaris tak bersandar di pohon, dengan senyum di wajahnya. Namun, tindakannya memengaruhi luka di tubuhnya, dan darah langsung muncrat dari lukanya, dan sejumlah besar darah juga meluap dari mulutnya. Kau, Tianyin Cainu mendengar ini, dan sedikit keraguan muncul di wajah cantiknya. Ia menatap Simu dengan saksama lagi, dan alisnya sedikit berkerut. Sepertinya kau telah melupakanku. Aku Simu. Saat itu, di hutan di luar kota Dakifeng, aku berkata bahwa aku akan menikahimu di masa depan. Tubuh Simu berdarah seperti pilar, tetapi senyum di wajahnya tidak memudar sama sekali. Tubuh halus Tianyin Cainu sedikit gemetar, dan wajah cantiknya tiba-tiba berubah warna. Itu kau, ya, peri itu tidak sepenuhnya melupakannya. Aku selalu mengingat apa yang kau katakan saat itu selama bertahun-tahun. Wajah Simu sedikit rileks, dan matanya penuh semangat. Kau telah bergabung dengan sekte sekarang. Tianyin Cainu membuka bibir merahnya sedikit, seolah-olah ia masih tidak percaya. Si sekarang adalah murid resmi sekte iblis hitam. Meskipun kultivasiku belum tinggi, aku sudah berada di tahap tengah alam perolehan, dan tidak jauh dari tahap akhir. Selain itu, aku juga telah memeriksa kualifikasi penyihir, dan kultivasi sihirku tidak rendah. Singkatnya, sebelum usia 30, aku pasti akan mencapai alam bawaan. Saat itu, aku akan segera pergi ke Gunung Wanlong untuk melamarmu, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Kata Simu dengan wajah pucat yang tidak biasa, namun penuh sukacita. Mata Tianyin Cainu melebar, mulutnya sedikit terbuka, dan dia tidak bis berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Simu menatap wajah Tianyin Cainu, enggan untuk pergi sejenak. Melihat ini, pipi Tianyin Cainu sedikit memerah, dan dia memalingkan muka dengan panik. Siapa yang mendengarkan omong kosongmu? Wanita ini tampak begitu manis dengan tatapan tak berdaya. Simu menatap Tianyin Cainfe yang agak malu, dan senyumnya semakin lebar. Ia berjuang untuk berdiri, tetapi seluruh tubuhnya remuk, dan ia tersandung lalu jatuh lagi. Namun, saat tubuhnya menyentuh tanah, awan putih muncul dan dengan lembut menopang tubuhnya. Apakah kamu baik-baik saja? Sesosok melintas, dan Tianyin Cainfe muncul di samping Simu, dan bertanya dengan sadar. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Aku sangat bahagia, uhuk. Simu tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi ia terbatuk hebat, dan darah mengucur dari mulutnya. Tutup mulutmu, dan tutup matamu, dan jangan menatapku, kata Tianyin Cainfe dengan suara yang tiba-tiba dingin. Simu tersenyum, tetapi ia masih memejamkan mata. Sebuah tangan kecil yang dingin dan lembut diletakkan di dadanya, dan kemudian aliran energi sejati yang dingin menembus tubuhnya, dengan cepat mengalir di dalam tubuh Simu, dan akhirnya perlahan menembus meridiannya. Wajah Simu melunak, dan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya langsung mereda. Kau menerima pukulan langsung dari Zhong Yuan, dan semua tulang serta ototmu patah. Tidak mudah untuk pulih seperti sebelumnya. Tianyin Cainu menarik kembali telapak tangannya, suaranya kembali tenang, dan ia berkata dengan ringan. Adakah cara untuk menyembuhkannya? Simu membuka matanya, terdiam, dan bertanya. Ada cara,
tetapi prosesnya sangat menyakitkan. Jika tekadmu sedikit lemah, kau tidak hanya tidak akan bisa menyembuhkan lukanya, kau bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Mata indah Tianyin Cainu berkilat, dan ia berkata begitu. Tidak masalah, aku pasti bisa bertahan. Aku masih harus naik ke Xiantian, lalu menikah. Wajah Tianyin Cainu sedikit memerah ketika mendengar ini, dan mata indahnya melotot tajam ke arahnya. Simu tersenyum malu dan segera berhenti berbicara. Kita kesampingkan dulu soal penyembuhan. Xiantian barbar ini dibekukan olehmu. Apa dia sudah mati? Lebih baik kita singkirkan dia dulu. Aku baru saja melihat sedikit cahaya biru padanya. Simu mengalihkan pandangannya ke bola es di sampingnya dan mengingatkannya. Apa? Wajah Tianyin Cainu berubah dan tiba-tiba berbalik. Pada saat ini, cahaya biru bersinar terang di bahu pria berjubah hitam di dalam bola es, dan sesosok hantu berkepala harimau biru seukuran kepala manusia muncul. Membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan pelan. Lingkaran riak biru segera menyebar di sekitarnya, dan bola es itu tiba-tiba bergetar, retakan muncul, dan pecah dengan keras. Pria berjubah hitam itu jatuh ke tanah dengan wajah pucat, menatap Tianyin Cainu dengan sedikit ketakutan, lalu merentangkan tangannya, seperti elang terbang hitam, dan melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tianyin Cainu bergerak sedikit, dan penggaris giok putih di tangannya bersinar terang, dan dia hendak mengejar. Kepala harimau di bahu pria berjubah hitam itu membuka mulutnya dan tiba-tiba menyemburkan seberkas cahaya biru, melesat ke arah Tianyin Cainu. Wajah Tianyin Cainu sedikit berubah, dan ia mengayunkan penggaris giok di tangannya. Cahaya putih menyambar, dan dinding es mengembun di depannya, menghalanginya. Dengan suara, klik, dinding es itu hancur, dan seberkas cahaya biru pun menghilang, tetapi sosok pria berjubah hitam itu telah menghilang tanpa jejak. Tianyin Cainu sedikit mengernyit dan tidak berusaha mengejar. Bab 118, Penyembuhan di Gua. Itu tadi teknik rahasia totem barbarian. Sungguh kuat, bahkan bisa menghancurkan bola esmu. Simu menatap Tianyin Cainu, mendesah, dan bertanya dengan marah. Aku ceroboh. Aku tidak menyangka Zhong Yuan benar-benar menyatu dengan jiwa harimau petir. Tianyin Cainu menghentakkan kakinya, tampak sedikit enggan. Dia beruntung bisa lolos darimu, jangan terlalu khawatir. Jika kau benar-benar peduli, aku bisa membantumu menghilangkan amarah ini setelah aku naik ke alam Xiantian. Simu mengerjap, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku tidak tahu apakah kau benar-benar bodoh atau terlalu percaya diri. Bagaimana bisa begitu mudah naik ke alam Xiantian? Tahukah kau bahwa kekuatan Zhong Yuan tadi sangat kuat bahkan di antara alam Xiantian? Bahkan jika kau naik ke alam Xiantian secara kebetulan, kau takkan pernah bisa menjadi lawannya. Jangan mati sia-sia. Tianyin Cainu berkata dengan marah dan geli, tetapi hatinya sedikit melunak dan nadanya pun sedikit melunak. Aku, Simu, pasti akan melakukan apa yang kukatakan, kata Simu serius. Kau benar-benar idiot untuk seseorang yang bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Tianyin Cainu mendengus, dan dengan lembut melambaikan penggaris giok di tangannya, dan awan putih yang menahan Simu dan wanita bermarga Qi melayang, dan hendak melangkah maju. Petik 2. Tunggu sebentar, saudari muda KR masih di luar. Dia juga terluka oleh orang barbar Xiantian. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya.
Bisakah kau membawanya bersamamu? Simu teringat sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa. KR. Tianyin Cainu mengerutkan kening, dan tatapannya tiba-tiba menjadi tidak ramah ketika dia menatap Simu. Aku tidak ada hubungannya dengannya. Aku hanya ditugaskan di markas yang sama. Dia adalah penyihir atribut kayu dari Sekte Miaoyin dan telah membantuku beberapa kali. Jantung Simu berdebar kencang dan dia segera menjelaskan. Kau tak perlu memberitahuku tentang ini. Gadis itu memiliki harta karun pertahanan di tubuhnya, yang menangkis sebagian besar serangan. Dia tidak mengalami cedera fatal dan sekarang sudah sadar. Wajah Tianyin Cainu memerah, dan ia berkata dengan dingin, lalu menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Simu terkejut, dan menoleh dengan susah payah untuk melihat. Ia melihat KR terhuyung, tetapi wajahnya pucat dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Namun ketika ia melihat Simu baik-baik saja, ia langsung mengubah ekspresinya menjadi terkejut. Kakak Si, aku senang kau baik-baik saja. Salam, senior. Wanita itu pertama-tama bertanya kepada Simu dengan prihatin, lalu dengan hormat membungkuk kepada Tianyin Cainu. Tianyin Cainu melirik KR, sedikit keanehan terpancar di matanya, lalu ia melambaikan penggaris giok di tangannya, dan awan putih muncul di bawah kaki KR, mengangkatnya. Di sini tidak aman, ayo kita pergi dulu. Aku ingin mencari tempat untuk menyembuhkanmu. Setelah Tianyin Cainfe berkata dengan ringan, sosoknya melayang dan mendarat di samping Simu, lalu ia mengangkat tangan gioknya lagi. Detik berikutnya, 3 awan melesat di udara dan terbang menjauh, melesat ke kejauhan. Mereka bertiga terbang selama lebih dari 1 jam di atas awan dan kabut, lalu berhenti di sebuah gunung yang tinggi. Tianyin Cainfe menempatkan ketiga orang itu di sebuah gua alam di puncak gunung, dan pertama-tama merawat wanita bermargaki. Luka wanita bermargaki itu juga jauh lebih ringan daripada Simu. Tianyin Cainfe memberinya pil dan memijat istananya untuk melancarkan sirkulasi darah. Napas wanita bermargaki dengan cepat stabil, tetapi matanya terpejam dan tidak ada tanda-tanda akan bangun. Simu berbaring di tanah, diam-diam memperhatikan Tianyin Cainfe yang sibuk di depannya, dengan senyum tipis di wajahnya. Luka luar di tubuhnya telah disembuhkan oleh wanita itu. Dan ia tidak lagi berdarah. KR duduk di samping dengan mata terpejam, cahaya hijau menyambar tubuhnya, dan ia juga sedang merapal mantra untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat ini, Tianyin Cainu berdiri dari sisi wanita bermargaki dan menoleh ke Simu. Kau baru saja bertempur dan membuat kami melayang begitu lama, konsumsi energimu pasti tidak sedikit. Kau harus istirahat dulu. Lagi pula, lukaku tidak akan terlalu parah untuk sementara waktu. Simu menatap wajah pucat Tianyin Cainu dan berkata, tidak apa-apa, aku tidak perlu melakukan banyak hal untuk menyembuhkan lukamu. Tianyin Cainu berkata ringan, lalu melambaikan tangannya. Simu diangkat perlahan oleh awan putih. Cahaya merah menyala di tangan Tianyin Cainu, dan sebuah tongkat pendek berwarna merah tua muncul. Ia membungkuk dan mengukir di tanah. Gerakannya sangat terampil. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah rune berwarna merah tua muncul di tanah. Simu melihat ini dan matanya berkilat terkejut. Tianyin Cainu jelas sedang mengukir lingkaran sihir. Wanita ini juga mahir dalam formasi, dan pencapaiannya jelas tidak rendah. Hanya dalam 1/4 jam, ia mengukir formasi yang rumit. Sementara Simu masih terkejut,
Tianyin Cainu melambaikan tangannya dan menempatkan tubuhnya di tengah formasi. Cahaya merah melesat dari tangan Tianyin Cainu dan menembus formasi. Berdengung, formasi di tanah segera mulai bekerja, membentuk pilar cahaya merah yang menyelimuti tubuh Simu. Aliran panas menembus tubuh Simu dari cahaya merah, hangat dan sangat nyaman. Tulang dan ototmu semuanya patah. Jika kau ingin pulih, kau harus meregenerasinya dan memperpanjang meridianmu, kata Tianyin Cainu sambil mengeluarkan sebuah kotak giok merah. Setelah membukanya, ada pil berwarna merah darah di dalamnya. Pil itu seukuran telur merpati, dan permukaannya dikelilingi oleh cahaya merah. Dalam cahaya merah itu, samar-samar terlihat bayangan seekor harimau, memancarkan gelombang mana yang kuat. Pil darah dan jiwa Xuanpin. Sebuah teriakan terdengar dari samping. KR membuka matanya dan melihat pil merah itu, menutupi mulutnya dan berseru. Aku tidak menyangka kau punya pengetahuan. Ya, ini pil darah dan jiwa Xuanpin, yang mengandung esensi darah harimau angin darah. Jika kau bisa menahan rasa sakit karena darah yang memenuhi tubuhmu setelah meminumnya, kau tidak hanya bisa meregenerasi tulangmu yang patah, tetapi sejumlah besar vitalitas atribut api yang terkandung dalam pil ini juga akan tersimpan di dalam tubuhmu, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu di masa depan. Tianyin Cainfe melirik KR dan berkata kepada Simu tanpa ekspresi. Simu menatap pil di dalam kotak giok itu, wajahnya agak terharu. Ramuan ajaib seperti itu pasti sangat berharga. Tianyin Cainfe bersedia menggunakannya padanya, jadi jelas ia punya perasaan padanya. Memikirkan hal ini, Simu sangat gembira. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jangan khawatir, betapapun sakitnya, aku bisa menanggungnya." Tianyin Cainfe mendengar ini dan terkikik, seolah-olah bunga teratai gletser tiba-tiba mekar, menyebabkan Simu kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Pada saat ini, KR akhirnya menyadari bahwa hubungan antara Simu dan Tianyin Cainfe tidak normal. Setelah terkejut sejenak, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi rumit di wajahnya. Formasi 9 putaran kembali ke asal di tanah ini bisa meringankan sebagian rasa sakitmu. Senyum Tianyin Cainfe tersungging di wajahnya, dan ia kembali ke ekspresi acuh tak acuhnya. Begitu selesai berbicara, wanita itu bergerak dan berjalan keluar dari formasi. Simu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Tianyin Cainfe melambaikan tangannya, dan pil jiwa darah Xuanpin di dalam kotak giok terbang dan masuk ke mulut Simu. Wajah Simu berubah. Ketika pil itu masuk ke mulutnya, rasanya seperti ada arang yang terbakar di mulutnya. Mulutnya hampir kehilangan kesadaran seketika. Matanya melebar, ia sedikit memiringkan kepalanya ke belakang, dan menelan pil itu dalam sekali teguk. Bagaikan bola api yang membara, jatuh dari tenggorokannya ke perut bagian bawah, lalu aliran panas bagai api menyebar. Wajah Simu langsung memucat, butiran keringat sebesar kacang kedelai mengucur dari dahinya, urat-uratnya melotot, namun ia mengatupkan giginya erat-erat dan tak berteriak kesakitan. Tianyin Cainu melirik Simu, menciumnya dengan bibir merahnya, lalu mulai melantunkan mantra bening, sambil melambaikan tangan gioknya berulang kali. Formasi 9 transformasi kembali ke asal tiba-tiba memancarkan cahaya merah, dan serangkaian cahaya merah melilit Simu seperti pita, nyaris tak meredakan rasa sakit yang membakar di tubuhnya, tetapi efeknya sangat terbatas. Tubuh Simu bergetar hebat,
dan ramuan di perutnya telah berubah menjadi bola api. Bahkan saat ini, ia bisa melihat bola api berwarna merah darah di perut bagian bawahnya dengan mata telanjang. Panas yang membakar itu membesar, dan dengan cepat menjalar ke seluruh tubuhnya. Setiap inci daging dan darahnya seakan terbakar, bagai bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, mengiris tubuhnya, berulang kali mengiris dan mencabik, membuat orang berharap segera mati. Tenangkan pikiranmu, jangan biarkan pikiranmu rileks, kalau tidak semua usahamu akan sia-sia. Suara Tianyin Cainu terngiang di telinga Simu. Simu menahan rasa sakit di tubuhnya, menggunakan teknik kondensasi jiwa untuk menenangkan pikirannya dan menenangkan fluktuasi kekuatan mentalnya yang hebat. Rasa sakit di tubuhnya masih datang ke pikirannya secara bergelombang, tetapi di bawah perlindungan teknik kondensasi jiwa, pikiran Simu berangsur-angsur stabil. Aliran panas yang luar biasa panas di perut bagian bawahnya mengalir di sepanjang 8 meridian luar biasa di tubuhnya ke seluruh bagian tubuhnya. Di mana panas itu mengalir, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa tendon dan tulang yang awalnya patah cenderung menyambung. Simu gembira dan menggunakan teknik kondensasi jiwa dengan lebih saksama. Tianyin Cainu mengangkat alisnya, sedikit kejutan melintas di matanya, lalu ia menggumamkan sesuatu dan menunjuk dengan satu jari. Arai 9 transformasi kembali ke asal berdengung, dan lebih banyak cahaya merah menggulung dari arai, melilit Simu, dan secara bertahap membentuk kepompong merah darah, yang menyusut dan sedikit mengembang. Melihat ini, Tianyin Cainu menghela napas lega. Melihat kepompong berwarna darah di depannya, mata indahnya terus berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Waktu berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari, langit di luar berangsur-angsur cerah. Di dalam gua, Tianyin Cainu duduk bersila di tanah tanpa bergerak, menatap kepompong berwarna darah yang berdiri tegak di lingkaran sihir di depannya. Wanita bermarga Qi juga telah terbangun dan berdiri di sampingnya bersama KR. Pada saat ini, arai sihir 9 transformasi kembali ke asal masih berdengung, dan cahaya merah redup memancar dari permukaan. Tiba-tiba, ekspresi Tianyin Cainu berubah. Mata indahnya menatap kepompong dari atas ke bawah, mengangguk sedikit, dan melafalkan beberapa mantra dengan suara rendah. Susunan sihir 9 putaran kembali ke asal segera berhenti beroperasi, dan cahaya merah di permukaannya perlahan menghilang, tetapi cahaya merah redup di permukaan kepompong berwarna darah itu tidak berkurang sama sekali. Senior, bagaimana kabar kakak si? KR ragu-ragu dan bertanya. Dia telah selamat dari efek ramuan itu, dan otot serta tulangnya telah pulih, tetapi dia masih membutuhkan 1 atau 2 hari istirahat untuk pulih sepenuhnya. Tianyin Cainu mengalihkan pandangan indahnya kepada KR dan berkata dengan tenang. Mendengar ini, KR menghela napas panjang. Bab 119, Panah Api. Hanya ini yang bisa kulakukan untuknya. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku akan segera pergi. Dia akan diserahkan kepadamu mulai sekarang. Tianyin Cainu berdiri dan berkata dengan ringan. Baik, wanita. Bermarga Qi itu menyetujui dengan hormat. KR sedikit terkejut. Pangkalan tempatmu sebelumnya telah dibersihkan oleh pasukan barbar dan telah dihancurkan. Jangan kembali. Ini peta pegunungan di sekitar sini. Ada pangkalan aliansi 50 mil jauhnya dari sini. Setelah tubuhnya pulih, kalian bisa melapor ke pangkalan itu. Tianyin Cainu berpikir sejenak, mengeluarkan sepotong giok dari tubuhnya, dan memberi instruksi kepada kedua wanita itu.
Kali ini, kedua wanita itu mengangguk cepat. Wanita bermarga Qi hendak meraihnya, tetapi Tianyin Cainu tiba-tiba membalikkan tangannya dan menyerahkan sepotong giok itu kepada KR. Wanita bermarga Qi itu berkata dengan ekspresi serius, "Suaner, Lan Yun menerimamu sebagai satu-satunya muridnya sebelum ia meninggal. Kalau tidak, kau bisa kembali ke Sekte Tianyin bersamaku. Aku yakin orang-orang tua di aliansi itu tidak akan berani mengatakan apa-apa lagi." "Terima kasih, Paman, tetapi sebagai murid Sekte Tianyin, aku tentu saja tidak bisa menentang perintah Sekte. Lebih baik tetap di sini. Dan guru pernah berkata bahwa jika kau tidak mengalami pelatihan pedang dan senjata sungguhan yang berbahaya, akan sulit untuk menembus hambatan kultivasi." Secercah kesedihan melintas di mata wanita bermarga Qi, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tegas, "Kalau begitu berhati-hatilah di masa depan. Aku mungkin tidak bisa datang tepat waktu lain kali." Tianyin Cainu melihat nada tegas wanita bermarga Qi itu, menghela napas pelan, dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia menoleh ke arah kepompong berwarna darah itu, ragu sejenak, lalu mendesah pelan. Awan putih di bawah kakinya pun terbang keluar dari gua, terbang ke kejauhan, dan segera menghilang. KR menatap sosok halus Tianyin Cainu yang pergi, dan matanya kembali menunjukkan ekspresi rumit, dengan sedikit rasa iri dan sedikit kehilangan. 2 hari kemudian, Simu duduk bersila di dalam gua dengan mata terpejam untuk mengatur napasnya. Napasnya teratur dan tidak ada bekas luka di tubuhnya. Tulang-tulangnya yang patah telah pulih secara ajaib. Ia tampak tidak berbeda dari sebelumnya, hanya saja warna kulitnya sedikit menggelap. KR dan wanita bermarga Qi duduk di samping, mengamati Simu dalam diam. Simu perlahan berlatih Gong Tianxiang, dan energi sejati dalam tubuhnya melonjak seperti air pasang. Ia lebih besar dari Wen Bar, lebih besar dari Wei sama dengan Wei, kekuatan Qi yang membengkak menggembungkan seluruh pakaiannya, dan pusaran samar terbentuk di sekelilingnya. Setelah sekian lama, ia mengembuskan napas panjang, membuka matanya, dan secercah kegembiraan muncul di wajahnya. Ia menyerap kekuatan obat dari pil darah dan jiwa Xuanpin. Tak hanya lukanya pulih sepenuhnya, energi sejatinya juga meningkat pesat, dan ia hanya selangkah lagi dari tingkat kelima Prajna Tianxiang Gong. Namun, keindahan di dalam gua itu terasa begitu jauh saat itu, dan ia merasa sedikit tersesat. Simu menggelengkan kepala, berdiri, dan mengepalkan tinjunya ke arah KR dan wanita bermarga Qi. "Terima kasih telah menjaga di sini selama ini. Tubuh Si telah pulih, dan sekarang kita akan pergi dari sini." Simu berkata demikian. Kedua wanita itu tentu saja tidak keberatan. Setelah beberapa saat, mereka bertiga meninggalkan gua, menuruni gunung, dan pergi ke satu arah. 1 bulan kemudian, perbatasan Fuzhou. Di suatu hutan lebat, Simu memegang pisau hitam meteorit dan menatap dingin seorang barbar yang berdiri di depannya, yang tingginya hampir sama dengan dirinya. Pria ini bertubuh kurus di antara para barbar, tetapi di dadanya yang terbuka terukir totem serigala biru, yang melolong ke langit, layaknya seorang prajurit totem. Tak jauh di belakangnya, ada prajurit totem lain yang tingginya lebih dari 30 cm dan mengenakan cincin emas di telinganya. Keduanya baru saja membentuk situasi pengepungan dan serangan penjepit. Setengah hari yang lalu,
Simu menyelinap ke barak barbar di Fuzhou untuk melakukan misi pengintaian. Semuanya berjalan lancar, tetapi ia tidak menyangka hal itu akan terjadi dalam perjalanan pulang. Namun, ia dihadang oleh dua prajurit totem yang tiba-tiba muncul. Tempat ini terlalu dekat dengan barak musuh. Semakin lama waktu berlarut-larut, semakin berbahaya baginya. Mata Simu berkilat tajam, dan ia menggerakkan tubuhnya. Dalam sekejap mata, ia melangkah beberapa kaki. Ia muncul di depan barbar kurus itu, dan cahaya hitam menyembur dari bahunya. Potong! Pisau hitam meteorit itu bergetar di udara, dan seketika terbelah menjadi 13 bilah, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, dan menerjang kepala lawan. Melolong, raungan serigala, cahaya hijau menyambar dada si barbar kurus, lalu lengannya tiba-tiba berubah menjadi dua cakar serigala berbulu, 8 lebih besar dari WW petik terbalik W sama dengan Y petik terbalik AW sama dengan E sama dengan N8 sama dengan C petik terbalik Ome. Cakar hijau pada kuku tajam itu bagaikan substansi. Dengan kilatan cahaya dingin di matanya, kedua cakar serigala itu dengan cepat menari-nari di depannya, berubah menjadi bayangan cakar hijau yang bersilangan, menghadap cahaya pedang hitam. Dengan suara berdentang, cahaya pedang hitam dan bayangan cakar berhamburan di langit. Namun hampir sesaat kemudian, puluhan bayangan cakar hijau tiba-tiba menyerang Simu. Pada saat yang sama, di belakang Simu, angin tinju yang sangat kencang menekan punggungnya. Mata Simu berkilat dingin, dan tubuhnya tidak mundur melainkan maju. Mana di dalam tubuhnya mengalir deras ke pisau hitam meteorit di tangannya. Rune segera mengalir di bilah hitam itu, dan api berkobar. Pedang itu menebas bayangan cakar hijau secepat kilat. Bang! Terdengar suara keras. Cahaya merah meledak, dan gelombang udara yang membakar menyapu bayangan cakar itu. 41. Barbarian kurus itu lengah dan tersapu oleh gelombang udara yang membakar. Ia terpental mundur tanpa sadar. Pada saat yang sama, ia melihat bola kecil gas putih menyembur keluar dari mulut Simu, terbang ke arahnya seperti bayangan, dan wajahnya langsung ketakutan. Pada saat ini, setelah Simu melakukan teknik ledakan gas, ia tiba-tiba berbalik dan meninju dengan tinju putih dan kristal, secepat kilat, ke arah kuku banteng hitam seukuran kepala manusia yang berjarak kurang dari 1 kaki. Zeng! Suara benturan logam terdengar. Simu seperti dihantam banteng liar seberat 1000 pon. Kekuatan yang tak manusiawi membuat dadanya terasa sesak, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Barbarian bercincin emas di telinganya yang menyerang Simu dari belakang juga dikejutkan oleh kekuatan dahsyat itu dan terpental mundur. Di udara, ia mendengar ledakan teredam. Barbarian kurus itulah yang terkena dan ingin segera menggunakan lengannya untuk menangkis teknik ledakan gas. Akibatnya, lengannya langsung hancur berkeping-keping, dan dadanya berdarah dan berdaging. Seluruh tubuhnya jatuh terbanting ke tanah. Pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat muncul di hadapannya. Itu adalah Simu. Setelah teriakan, darah kotor menyembur ke langit, dan barbarian kurus itu langsung dipenggal oleh pisau hitam meteorit. Kemudian, terdengar suara langkah kaki yang menghilang di belakang Simu. Ia berbalik dan melihat bahwa barbarian jangkung bercincin emas di telinganya menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan melarikan diri menuju hutan lebat tanpa menoleh ke belakang. Dalam sekejap mata, ia sudah berada puluhan kaki jauhnya. Simu mencibir,
Dan dengan kekuatan tangan kanannya yang tiba-tiba, pisau hitam meteorit itu tiba-tiba berubah menjadi api yang membara dan terbang keluar dari tangannya. Kecepatannya sangat cepat. Pria barbarja Engkung itu baru saja menghela napas lega, ketika tiba-tiba mendengar suara aneh. Sebelum ia sempat bereaksi, ia merasakan nyeri yang membakar di dadanya. Itu adalah ujung pisau merah yang muncul dari dadanya dan menembus dadanya. Dengan suara embusan, api yang berkobar menyembur dari dadanya, mengubahnya menjadi seorang pemadam kebakaran, dan dalam sekejap mata, api itu berubah menjadi kerikil hangus. Pada saat ini, Simu telah mengambil pisau hitam meteorit itu. Dengan sekejap, sosoknya menghilang di tengah hutan lebat yang luas. Beberapa bulan kemudian, di perbatasan Ruizu, di reruntuhan desa yang hancur akibat perang. Di sebuah rumah bobrok, Simu duduk bersila dengan mata terpejam, dadanya sedikit naik turun, seolah-olah ia sedang memulihkan tenaganya. Di sampingnya tergeletak sebuah busur panjang lavender, yang merupakan busur baja ungu. Tiba-tiba, suara keras datang dari kejauhan. Simu membuka matanya. Seluruh tubuhnya melompat seperti musang, mengambil busur baja ungu itu dengan satu tangan, dan diam-diam meninggalkan rumah, menyelinap ke arah paling timur desa. Sesaat kemudian, ia terbaring di atap yang setengah terbakar, menatap jauh ke arah asal suara itu. Ratusan kaki jauhnya, terdapat hampir 200 tentara barbar, bertempur melawan pasukan manusia dengan jumlah yang hampir sama, dan teriakan serta jeritan mereka menggetarkan bumi. Meskipun perlengkapan mereka jauh lebih baik daripada lawan, umat manusia jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika menghadapi lawan yang jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari mereka. Namun demikian, umat manusia ini tidak menunjukkan kebingungan, dan secara bertahap mundur menuju desa sambil bertempur, seolah-olah mereka ingin mengandalkan desa untuk bertahan. Pihak barbar tentu saja tidak akan membiarkan umat manusia mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah mereka maju, pertempuran menjadi semakin buntu. Dari waktu ke waktu, tentara dari kedua belah pihak berjatuhan dalam genangan darah, tetapi seringkali 3 atau 4 orang dari umat manusia gugur, dan hanya 1 orang dari umat barbar yang gugur. Situasi pertempuran tampaknya sangat tidak menguntungkan bagi umat manusia. Simu mengalihkan pandangannya dan melihat ke suatu tempat di tengah kelompok pertempuran. Ia melihat seorang jenderal Ki Agung yang mengenakan baju besi lengkap, menari dengan tombak perak di tangannya. Ia sedang melawan seorang prajurit totem barbar yang memegang kapak raksasa, dan suara logam beradu terdengar samar-samar. Simu mengerti bahwa kecuali pemimpin manusia itu dapat dengan cepat membunuh prajurit totem barbar itu dan membuat sisa pasukan barbar tak berdaya, seiring berjalannya waktu, pasukan manusia pasti akan menghadapi kehancuran. Namun, kedua belah pihak tampaknya memiliki kekuatan yang sama, dan akan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat untuk sementara waktu. Entah mengapa, gerakan pemimpin manusia itu membuat Simu samar-samar merasa familiar, tetapi ia mengenakan topeng dan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Simu telah menyelesaikan misinya, dan ketika ia menghadapi situasi seperti itu saat beristirahat, ia tentu tidak akan duduk diam dan menyaksikan umat manusia dibantai oleh para barbar. Setelah mengamati sejenak, ia diam-diam turun dari atap dan diam-diam menyelinap ke suatu tempat di dekat pertempuran antara kedua belah pihak. Setelah setengah batang dupa,
Simu diam-diam muncul di sebuah parit tak jauh dari pertempuran antara kedua pasukan. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 20 orang di pihak manusia tewas dalam pertempuran. Karena serangan sengit dari bangsa barbar, umat manusia terpaksa berhenti mundur dan menghadapinya. Lapisan cahaya keemasan muncul di mata Simu. Ia menghunus sebuah anak panah yang tampak agak istimewa dari punggungnya. Mata panah itu berwarna merah menyala, dan sebuah susunan simbol kecil samar-samar terukir di atasnya, persis seperti anak panah simbol. Panah ini disebut panah api, dan Simu mengukir 3 lapis susunan simbol api yang ditumpangkan pada mata panah tersebut. Bukannya ia tidak ingin menumpuk lebih banyak lapisan, tetapi luas mata panah itu terlalu kecil, dan sangat sulit untuk menggambar susunan simbol tersebut. 3 lapis superposisi adalah batasnya, dan kesulitannya melebihi asteris lapis susunan simbol pada landak laut cahaya bulan. Kekuatan panah api itu rata-rata, hanya 1/10 dari landak laut cahaya bulan, tetapi jika menembus tubuh manusia, kekuatan ledakan seketika itu akan sangat mengerikan. Setelah Simu mengambil busur baja ungu, ia bersusah payah membuat 10 panah api. Sisanya di dalam tabung panah hanyalah anak panah baja halus biasa. Hari ini ia berencana untuk mencoba kekuatan panah simbol api ini. Dengan rencana matang, ia menarik busur dan memasangnya, dan sebuah panah api pun siap. Bab 120 Kompetisi. Pada saat ini, kedua belah pihak dalam pertempuran begitu haus darah sehingga tak seorang pun menyadari bahwa sebuah panah mematikan telah diam-diam diarahkan ke sasaran tak jauh dari mereka. Dengan suara siulan anak panah, sebuah garis hitam melesat secepat kilat. Suara aneh di udara langsung mengejutkan prajurit totem barbar dan jenderal manusia yang sedang bertarung sengit, tetapi ketika prajurit totem barbar menyadarinya, bayangan hitam itu sudah dekat, jadi ia tak mungkin bisa bersembunyi. Dengan suara, puff, panah api melesat ke dada prajurit barbar jangkung itu. Api menyala dan terdengar dentuman keras. Bersamaan dengan teriakan pendek prajurit totem barbar, energi atribut api yang menyembur keluar saat panah api meledak-meledakkan lubang darah sebesar kepala manusia di dadanya, dan seluruh tubuhnya roboh dengan keras. Darah menyembur dari luka dan memercik ke seluruh kepala dan wajah jenderal manusia di sisi yang berlawanan. Pria itu tertegun dan jelas tak sempat menghindar. Suas, wus, wus. Suara siulan anak panah terdengar silih berganti. Seorang prajurit barbar baru saja merobohkan senjata prajurit manusia di sisi yang berlawanan, dan sebelum palu batu yang diangkatnya jatuh, sebuah bayangan hitam menembus tenggorokannya. Di tepi barisan pertempuran, seorang prajurit barbar yang sedang berkeliaran melemparkan tombak tulang baru saja mengangkat tombak tulang di tangannya tinggi-tinggi, dan sesaat kemudian ia tertusuk dahi oleh bayangan hitam, dan jatuh tersungkur bersama tombak itu. Situasi serupa terus terjadi. Setiap kali anak panah bersiul, seorang prajurit barbar akan jatuh ke tanah. Namun, suara ledakan seperti yang baru saja terjadi tak pernah terdengar lagi. Jenderal manusia itu juga bereaksi saat itu, mengetahui bahwa pemanah yang bersembunyi di kegelapan ini ada di pihaknya. Ia merasa segar kembali, meraung, berbalik, dan menyerang para prajurit barbar. Para barbar biasa ini bukanlah tandingan mereka. Tombak perak mereka bagaikan ular berbisa yang menyemburkan inti tombaknya, dan mereka akan melukai satu orang setiap kali ditembakkan. Terinspirasi oleh para pemanah dan jenderal misterius mereka,
moral para prajurit manusia meningkat pesat, dan mereka mulai melancarkan serangan balik terus-menerus. Hanya dalam secangkir teh, pasukan barbar yang berjumlah hampir 200 orang telah terbunuh atau terluka, dan para prajurit manusia dengan cepat mulai membersihkan medan perang. Jenderal manusia yang terkenal dengan baju zirah lengkap berjalan sendirian ke tempat persembunyian Simu dan berteriak dari kejauhan. "Terima kasih atas bantuanmu, prajurit, tolong tunjukkan dirimu." Simu melirik tabung panah yang setengah kosong, yang berisi busur baja ungu. Perlahan berjalan keluar dari parit. "Simu!" Teriakan terkejut terdengar, dan jenderal manusia itu berhenti karena terkejut. Simu juga tercengang. Melihat tatapan bingung Simu, mata jenderal manusia itu berkilat menyadari sesuatu, dan ia segera menurunkan topengnya, memperlihatkan wajah yang familiar. Petik 2. Wang Tianhao. Simu menatap pemuda berwajah cerah di depannya. Ada juga ekspresi terkejut di matanya. Kau benar-benar menjadi murid Sekte Iblis Hitam." Wang Tianhao menatap tanda berbentuk api merah di manset bajumu, agak tak percaya. Sekte Setan Hitam adalah sekte besar di negeri Yan yang setenar 3 sekte besar di Daqi. Sekte ini jauh dari sebanding dengan Akademi Bela Diri Kaiyuan yang ada sekarang. Simu terkekeh dan tidak menjawab secara langsung. Pengalaman itu cukup menyiksa dan aneh, jauh dari kata-kata. Selain itu, ada banyak orang di sini, jadi dia tidak ingin banyak bicara. "Haha, aku tidak menyangka kau akan lari ke negeri Yan." Keluarga Wu dan keluarga Jin masing-masing menawarkan hadiah 500.000 tael perak untuk menemukan Enmu. Jika mereka tahu kau bergabung dengan sekte ini, mereka mungkin tidak akan bisa tidur atau makan. Wang Tianhao tidak bertanya lagi, tetapi mengalihkan pembicaraan dan tertawa. Ekspresi Simu berubah. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini, tetapi tindakan keluarga Jin dan keluarga Wu memang tidak terduga. Ceritanya agak sulit untuk diceritakan, tetapi saudara Wang, bagaimana Anda bisa menjadi jenderal Daqi? Simu menunjuk baju zirah Wang Tianhao dan bertanya balik. "Tidak lama setelah Anda meninggalkan Feng Cheng, saya bergabung dengan Akademi Bela Diri Kaiyuan. Kali ini, pasukan barbar menyerbu dalam jumlah besar, dan Akademi Bela Diri mengirimkan murid-murid baru untuk bergabung dengan pasukan Daqi sebagai ujian. Anda di sini. Saya rasa Anda juga mengikuti perintah sekte ini." Wang Tianhao berkata terus terang. "Itu benar." Simu mengangguk. "Simu, Anda didiagnosis menderita urat monyet batu, tetapi Anda bergabung dengan sekte ini karena sebuah bencana. Anda seharusnya tahu bahwa Sekte Setan Hitam adalah salah satu dari 7 sekte di 3 kerajaan, dan ada banyak sekali keterampilan rahasia di sekte ini. Saya rasa Anda seharusnya sudah mencapai tahap awal kultivasi yang diperoleh sekarang." Wang Tianhao menatap Simu dengan mata berbinar. Tahap awal kultivasi yang diperoleh. Simu menyentuh hidungnya, tampak tidak yakin. "Bagaimana kalau kita adakan kompetisi di sini? Aku sudah lama ingin bertanding dengan murid-murid sekte besar, tapi belum pernah punya kesempatan sebelumnya." Wang Tianhao mengayunkan tombak perak di tangannya dan menatap Simu dengan wajah fanatik. Simu terkejut mendengarnya. Melalui pertarungan sebelumnya, ia menyadari bahwa meskipun Wang Tianhao tidak lemah, ia tetap tidak sebanding dengan dirinya sendiri. "Ini hanya kompetisi. Menang atau kalah, aku akan membayar 100.000 tael perak." "Bagaimana?" Wang Tianhao melihat Simu diam saja, berpikir bahwa ia tidak ingin bertarung,
lalu berkata cepat. Kalau saudara Wang kalah, ditambah 2 batu roh utama, aku bisa mempertimbangkannya. Simu mengerjap dan berkata sambil tersenyum. Oke, setuju. Wang Tianhao setuju dengan gembira. Simu mengangguk, meletakkan busur baja ungunya, lalu memberi hormat kepada Wang Tianhao dengan kepalan tangan, dan membuat postur siap. Melihat situasi ini, para prajurit yang sedang membersihkan medan perang telah menghentikan kegiatan mereka, dan mengepung mereka dalam kelompok 3 atau 5 orang. Pada saat ini, mereka membentuk lingkaran lebih dari 3 meter dengan 2 orang sebagai pusatnya. Setelah lolos dari maut, sebagian besar dari mereka berterima kasih kepada Simu, sang pemanah yang diam-diam membantu mereka. Melihat bahwa kapten mereka tidak hanya mengenalnya tetapi juga ingin melawannya, mereka semua berteriak mendukung. Bagi mereka yang berlatih seni bela diri dan bergabung dengan tentara, tidak ada yang lebih menarik daripada menyaksikan para master bertarung dengan mata kepala sendiri. Kesempatan ini sangat langka. Wang Tianhao tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah tertawa terbahak-bahak, ia mengayunkan tombak perak di tangannya, dan bagian depan kepala tombak itu berkilat dan menjadi kabur. Dengan beberapa embusan, 12 api merah tua tiba-tiba muncul di hadapannya. Dalam 2 tahun terakhir, ia telah berlatih paruh kedua Liao Huo Qiang Fa dan mencapai tingkat kesuksesan yang luar biasa. Tidak hanya kekuatan api yang terkandung di dalamnya tak tertandingi sebelumnya, tetapi ia juga dapat melepaskan 12 api sekaligus. Wang Tianhao memegang tombak dengan kedua tangan, dan tiba-tiba menggoyangkannya membentuk lingkaran. Ujung tombak itu langsung membentuk lingkaran perak. Kedua belas api itu seakan ditarik oleh kekuatan misterius, berputar di udara, dan semuanya jatuh ke dalam lingkaran. Boom! Lingkaran perak itu segera diselimuti api. Wang Tianhao tiba-tiba menusukkan tombaknya. Seekor naga api muncul dari tengah lingkaran perak dan langsung menuju dada Simu. Tombak itu belum sampai, tetapi gelombang udara panas telah menekannya, membuatnya sulit bernapas. Wajah Simu mengerut, dan ia menggerakkan tangan kanannya. Sebuah tinju yang diselimuti cahaya putih berubah menjadi bayangan tinju dan menghantam dengan keras. Bum-bum, terdengar ledakan keras. Bagaikan batu besar yang menghantam tumpukan api, percikan api berterbangan di mana-mana, dan itu sangat cemerlang. Namun, tinju pemecah batu Simu tampaknya sedikit lebih baik. Cahaya di tubuh naga api semakin redup, dan mata tombak perak di dalamnya hampir terlihat. Tiba-tiba, terdengar suara berderak dari lengan Simu, dan tiba-tiba membengkak, dengan urat-urat padat di permukaannya, seperti orang barbar. Disertai teriakan nyaring, tinju sebening kristal seperti giok putih menghantam kepala naga api dengan keras, menimbulkan suara benturan logam yang keras, dan api pun menghilang, memperlihatkan mata tombak perak. Wang Tianhao terguncang oleh kekuatan dahsyat dari badan senjata, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mundur 3 atau 4 langkah sebelum berhenti, dan akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri di matanya. Simu berdiri diam dan menarik tinjunya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Begitu Wang Tianhao berdiri teguh, ia menatap Simu dengan ekspresi serius, sedikit menyesuaikan tangannya, dan segera berubah ke posisi memegang senjata yang aneh. Simu baru menyadari adanya garis rune merah menyala di ujung tombak perak Wang Tianhao, yang ternyata adalah senjata ajaib. Sekte api hitam memang pantas mendapatkan reputasinya. Saudara Si, selama kau bisa mematahkan tombak ekor nagaku,
Aku rela kalah. Kata-kata Wang Tianhao sangat meyakinkan. Tombak ekor naga adalah seni bela diri khusus yang dipilih Wang Tianhao untuk dipraktikkan setelah bergabung dengan Aula Garis Darah Akademi Bela Diri Kaiyuan. Seni bela diri ini dapat memperkuat kekuatan garis keturunan. Hanya orang-orang dengan garis keturunan yang cocok yang dapat mempraktikkannya. Begitu suara itu jatuh, tombak di tangan Wang Tianhao terbakar. Tubuh tombak itu tampak melengkung dan berputar di dalam api, seperti ular piton raksasa yang hidup, dan gelombang udara panasnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Wang Tianhao menyeret ujung tombak ke tanah, bergegas beberapa langkah, memutar pinggangnya dan mengerahkan kekuatan, dan ujung tombak itu tiba-tiba melompat dari tanah. Lebih dari selusin ular piton api terbang keluar dan menyerbu Simu dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Simu tetap tidak berubah. Ia melambaikan tangan kanannya ke belakang. Cahaya hitam menyambar dari udara tipis. Bilahnya bergetar, dan 13 cahaya bilah hitam menebas ular piton itu. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan terdengar, dan ke-13 cahaya bilah itu sepenuhnya memblokir serangan ular piton, tetapi cahaya bilah itu juga menghilang di saat yang bersamaan. Mata Wang Tianhao berbinar gembira, dan tubuhnya berputar di tempat. Ekor tombak yang tebal itu segera berubah menjadi ekor ular merah menyala dan menebas dengan sangat cepat. Naga api mengayunkan ekornya. Teriak Wang Tianhao. Mata Simu berkilat kaget, dan mana serta kekuatan sihirnya hancur. Cahaya merah dari susunan rune pada pisau hitam meteorit itu terpancar, dan api yang berkobar segera muncul, seperti pedang panjang yang menyala, dan dengan cepat menebas ekor ular itu. Boom! Dengan dentuman keras, sebuah bola api meledak di ekor ular itu. Kekuatan dahsyat yang tiba-tiba itu membuat tangan Wang Tianhao mati rasa, dan tombak perak itu langsung terguncang dan tertancap di tanah beberapa meter jauhnya. Wang Tianhao menatap Simu yang tampak acuh tak acuh, bagaikan ayam kayu. Bibirnya bergerak sedikit, dan ia terdiam beberapa saat. Sebagian besar prajurit yang mengawasinya juga sangat terkejut. Para prajurit yang berjuang di ambang batas antara hidup dan mati, kekaguman dan kekaguman mereka terhadap yang kuat jauh melampaui orang biasa. Pada saat ini, seorang prajurit di kerumunan melangkah maju dan dengan hormat menyerahkan hampir 20 anak panah baja berkualitas tinggi, yang semuanya baru saja ditembakkannya. Simu juga tidak sopan. Ia langsung memasukkannya ke dalam tabung panahnya, lalu mengambil busur baja ungu di tanah, berbalik, dan melangkah pergi. Saudara Wang, taruhan tadi bisa langsung dititipkan ke benteng besar di dekat sini, dan aku akan pergi mengambilnya. Aku punya misi yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Suara Simu terdengar dari kejauhan. Wang tentu saja orang yang menepati janjinya. Wang Tianhao menatap punggung Simu, menghela napas, dan menjawab dengan keras.